Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk duduk di tempat yang mulia, dalam forum yang mulia, yaitu di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang melahirkan iman, ilmu yang melahirkan amal saleh, ilmu yang melindungi kita semuanya dari keburukan-keburukan dunia maupun keburukan-keburukan di akhirat kelak. Saya kebagian pembahasan tentang konsekuensi iman dalam keseharian. Sebetulnya bahasan ini penjabaran dari pembahasan yang pertama yang sudah disampaikan oleh Fadilat Al-Ustadz Badrus Salam hafizahullahu ta'ala. Ini penjabaran dari itu, karena iman seperti yang disampaikan para ulama kita, tasdiqun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bahwa iman itu terdiri dari 3 komponen. Ya, tasdiq bil jinan, pembenaran dengan hati. Tasdiq, pembenaran dengan hati. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisannya. Dan yang ketiga adalah diwujudkan dalam perbuatan fisik dia. Artinya iman itu dimulai dari hati. Ketika pembenaran itu muncul di dalam hatinya dan itu melahirkan kekuatan dalam hati, maka apa yang ada di dalam hati itu akan muncul dalam ucapan dan perbuatan. Hati menggerakkan, mengendalikan, memerintah semua anggota tubuh. Ketika prinsip-prinsip yang harus dibenarkan sama dia itu menguasai bagian-bagian yang ada di dalam hatinya, maka kekuatan itu pun akan muncul dalam hati dan terlahir dalam ucapan dan perbuatan. Inilah yang namanya iman. Dan iman itu tidak stagnan. Tetapi iman itu akan mengalami pertumbuhan, kenaikan. Sebagaimana iman akan mengalami penurunan. Kekuatan iman dan menurunnya iman dipengaruhi oleh ucapan dan perbuatan dia. Ketika perbuatan dia semakin kuat merealisasikan apa yang ada dalam hatinya dan semakin kuat, maka implikasinya pada hatinya itu sendiri, yaitu iman dia akan semakin bertambah, semakin bertambah, dan semakin bertambah. Tapi ketika tidak terjadi sinkronisasi antara hati dengan perbuatan, di mana perbuatannya malah dia menunjukkan penurunan grafik. Pelaksanaan terhadap ketaatan berkurang.
atau bahkan mengarah kepada maksiat, dan dia berbuat maksiat, maka itu akan berpengaruh pada hatinya. Kok bisa begitu? Saya ambil contoh, Mak. Anda baru beli mobil umpamanya. Ketika mobil itu datang ke rumah Anda, tentu semuanya apa? Kinclong, Mas. Pasti. Semuanya akan bersinar. Anda pun Anda pakai terus, tapi Anda tidak perhatian dengan mobil itu sendiri. Maka status mobil Anda pun walaupun baru tidak dipandang orang juga, Mas. Begitulah kira-kira, Mas. Maksiat itu kotoran, sedangkan iman itu cahaya. Maksiat itu kotoran. Maksiat itu gelap, sedangkan iman itu cahaya. Ketika maksiat dilakukan, maka akan berpengaruh pada imannya yang semakin menurun. Disinilah para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan adanya sebuah korelasi ikatan yang sangat kuat antara hati dia dengan perbuatan. Itu tidak bisa dilepas, Mas. Kalau Anda lepas, rusak. Memang sih di masyarakat banyak berkembang ungkapan-ungkapan. Contoh yang populer kan, perempuan kalau nggak pakai jilbab, kemudian ditegur, "Mbak, pakai jilbab dong. Kenapa sih nggak pakai jilbab?" Jawab dia, "Pak, yang penting itu hatinya." Gitu kan? Yang penting hatinya. Begitu juga yang lain. Anda menegur sesuatu, dia jawab, "Sok tahu hati orang aja kamu." Begitulah seterusnya. Jawaban dia benar memang, yang penting adalah hatinya. Memang benar, Mas, yang penting hati. Cuman apakah hati itu tidak ada hubungan dengan perbuatan? Penting kan orangnya beriman, Ustaz. Masalah perbuatannya udahlah nggak usah dibahas. Saya jawab dengan orang yang seperti ini, "Mas, kalau motor kamu jarang kamu servis, maka mesin kamu itu rusak, kotor. Apakah Anda akan mengatakan, udah biarin aja deh mesinnya kotor, yang penting motor gue suaranya bagus?" Mungkin gak itu terjadi? Nggak mungkin. Manusia juga gitu. Kalau kita makan gorengan melulu, ya suara kita berebet, Pak. Tahu berebet, Mas? Serak. Begitulah. Motor aja ngerti daripada dia, Mas. Ya kan? Jadi kalau kita nggak servis, pasti suaranya nggak bagus. Pasti itu. Berarti ada sebuah ikatan antara hati dengan perbuatan. Kalau hati dia bersih, pasti yang muncul juga bersih dong. Ucapannya juga akan bagus. Karena tutur kata itu muncul dari hati. Anda kalau capek, bin kesel, bin jengkel, bin apalagi bete, apakah tutur kata Anda jadi manis dan sahdu begitu? Ya, enggak mungkin, Mas. Enggak, itu dipengaruhi oleh emosional, bahasa umumnya begitu, dipengaruhi oleh hati Anda. Perempuan
yang lagi menstruasi. Menstruasinya hari pertama. Udah gitu anyang-anyangan lagi. Udah yang kecil nggak ngerti ente. Oh itu sendok jatuh aja kayak gunung meletus bagi dia. Ngamuknya luar biasa. Ngalah-ngalahin sambal Madura. Pedasnya pol. Itu dipengaruhi oleh apanya? Jiwanya. Sederhana sih untuk menjawab. Jadi iman itu hati memang. Tapi kalau hatinya bagus, isinya bagus, maka yang lahir adalah perbuatannya juga bagus. Nutrisinya bagus, ya sikap dan perbuatannya pun energik. Tapi kalau yang dimasukkan itu adalah rusak, kotor, maka yang muncul juga perbuatannya apa? Kotor, Mbak. Begitulah seterusnya, bahwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa, meyakini bahwa perbuatan itu sesuatu yang gak bisa dipisah dari yang namanya apa? Iman. Gak bisa, Pak. Anda mau milah, gak bisa, Pak, dipilah itu. Itu satu kesatuan sudah. Ya. Makanya dari sini muncul dua model manusia. Manusia casing indah, tapi dalamnya kosong. Casingnya aja. Casing indah dia, rapi, bagus casingnya, Pak. Tapi sebetulnya dalamnya adalah pepesan kosong. Siapa dia? Munafik. Munafik itu casing indah. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Kalau Anda melihat penampilan mereka, Anda akan kagum dengan penampilannya, rapi, keren. Ada lagi yang penampilannya udah ngalah-ngalahin ulama gede aja. Surban di kepala 5 meter. Belum lagi surban di bahunya dia. Udah kayak handuk aja itu sudah nempel. Ya saya nggak nyindir loh ya. Tapi banyak. Ya kan? Surban. Belum lagi di sini. Bajunya baju seorang ulama. Padahal wudhunya berantakan. Kagak ngerti apa-apaan. Jadi memperhatikan apa? Casing. Ya. Pakai tongkat. Nah itu kan. Tapi hatinya nggak ditata. Ini kelompok ini banyak dari zaman Nabi juga banyak kok. Ini yang disebut dengan munafik. Yang kedua, mereka yang memperhatikan luar dalam. Bahkan yang difokuskan sama dia dalamnya. Kalau dalamnya bagus, pasti luarnya akan bagus. Siapa? Inilah al-mu'min. Jadi melihat orang, menilai iman orang, dilihat dari luarnya. Luarnya bagus nggak? Berarti dia dalamnya bagus. Tapi kalau luarnya bagus nggak? Ternyata Anda buka, kosong. Nah ini kelompok palsu ini kok. Munafik namanya. Allah banyak bicara tentang orang-orang seperti ini, munafik ini. Yang hanya menampakkan indahnya di luar saja. Tapi itu kebohongan. Seperti firman Allah di awal Al-Baqarah. Di ayat yang ke-8 Allah mengatakan, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah
Ada sebagian orang yang mengatakan kami beriman. Kami iman kok sama Allah. Wabil yaumil akhir, kami iman kok sama hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi dia itu bukan orang beriman kok. Bohong aja dia. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan hari akhir. Tapi Allah bilang bukan beriman, ini casing doang. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, imam para ahli tafsir, beliau mengatakan ajma'a jami'u ahli ta'wil. Para ulama tafsir mengatakan anna hadhil ayat nazalat fi qaumin min ahli nifaq. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Wa anna hadhihi sifatuhum, inilah sifat mereka. Kepura-puraan dan kepalsuan. Siapa orang munafik ini? Imam Ibnu Katsir mengatakan, orang munafik adalah izharul khair wa israrul syarr. Mereka yang menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Wahum anwa' wahwa anwa'. Macam-macam munafik itu. Ada yang munafik i'tiqadi, keyakinan, yang menjadikan pelakunya itu kekal di neraka. Ada munafik yang bentuknya perbuatan saja. Dan ini adalah dosa besar. Ciri-cirinya, kata Ibnu Katsir, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Juraij. Bu, jangan ngomong sendiri, Bu. Ya, ibu-ibu bikin arisan sendiri di belakang. Bu, woi, ngomong sendiri. Kuping saya sehat, Bu, alhamdulillah. Masih ngomong itu. Anda ngomong, saya diem. Biarin aja. Masih ngomong, saya tutup nih. Selesai, saya tutup, saya pulang. Serius, saya nggak bercanda. Ya, makasih Ibu. Anda ngobrol lagi, saya tutup. Ibnu Katsir mengatakan, Imam Ibnu Juraij mengatakan, apa tanda-tandanya, kriterianya? Beliau mengatakan, al-munafik yukhalifu qawluhu fi'lah. Ciri yang pertama, orang munafik itu ucapan menyelisihi perbuatan. Maksudnya, antara yang diomongin dengan yang diperbuat berbeda. Ucapannya dengan perbuatannya beda, nggak nyambung, Mas. Sen kanan belok kiri, ini nggak nyambung. Yang kedua, wasirruhu alaniyah. Kesendiriannya akan menyelisihi ketika dia di depan orang. Hatinya berbeda dengan realitanya. Nggak nyambung semua. Yang ketiga, madkhaluhu makhrajahu. Keluarnya dan kembalinya akan berbeda. Sales kalau nemui Anda super ramah. Ketika Anda pergi dan dia ketemu Anda lagi, kayak orang nggak pernah ketemu, Mas. Ditegur nggak kamu sama dia? Padahal tadi ramahnya luar biasa. Mashaduhu maghibah. Kehadirannya
akan berbeda dengan ketidakhadirannya. Begitulah seterusnya orang munafik. Berarti kesimpulannya memang hatinya dia rusak. Sehingga perbuatannya sendiri kontradiksi. Ucapan menyelisihi apa? Perbuatan. Ketemu Anda di sini, nanti akan berbeda ketika Anda ketemu di tempat yang lain. Sendiri, di depan orang banyak akan berbeda. Semuanya beda-beda. Kontradiksi. Kenapa semua itu terjadi? Karena hatinya rusak. Nggak sinkron, Mas. Inilah munafik. Dan orang-orang yang seperti inilah yang selalu berdalih, kan yang penting hatinya apa? Qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang munafik itu mengatakan kami ini beriman. Mereka itu bukan orang iman. Katakan kepada mereka bahwa mereka bukan orang beriman. Kamu orang Islam ya, tapi bukan orang beriman. Masuk Islam ya. Inilah kaum apa? Munafik. Semuanya berselisih dan bertolak belakang. Ucapannya nggak cocok, perbuatannya. Antara sendiri terang-terangan nggak cocok. Bertemu Anda, habis itu nggak ketemu, beda lagi. Terus akan berbeda. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang-orang ini di surat An-Nisa pada ayat 142. Allah mengatakan, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang akan menghancurkan mereka. Kok menipu? Iya, dengan sikap mereka yang seolah-olah menampilkan kebaikan di depan orang. Dia ingin menipu orang dengan penampilan yang baik, dengan hati yang kotor dan busuk. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang akan menghancurkan dia. Ciri-cirinya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mau sholat, malas dia. Mau ibadah, malas dia, 1001 macam alasan. Berat. Yura'unan nas. Kalaupun dia melakukan ibadah, hanya ingin buat status saja. Dia ingin pasang status, semua orang biar tahu kalau saya ini rajin ibadah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mau berzikir sama Allah. Kosong hidupnya. Karena hatinya rusak. Ini Allah sebutkan mereka ini sangat banyak sifatnya. Dan Allah cela orang-orang ini. Dicela sama Allah. Dibenci sama Allah. Karena tidak sinkron antara hati dengan perbuatan. Rasulullah SAW pun mengatakan tentang ciri orang-orang ini. Di hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, ayatul munafiqi thalath. Ciri orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzab. Kalau ngomong, idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong, banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji, banyak diingkari. Wa idza tumina khan, kalau dikasih amanat khianat. Karena memang aslinya hatinya rusak, Pak. Jadi inilah munafik dan itu bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Lalu iman itu apa? Para ulama mengatakan ada keterkaitan antara iman dan amal perbuatan.
Bahkan pembahasan-pembahasan tentang iman yang telah ditetapkan oleh para ulama, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Anggota tubuh, ucapan dan perbuatan. Ini adalah rukunnya. Berarti iman itu ucapan dan perbuatan. Ini rukunnya. Ucapan hati, ucapan lisan. Apa ucapan hati itu? Niat, keinginan. Dan ucapan lisan. Perbuatan hati dan perbuatan fisik. Perbuatan hati apa? Tawakal, cinta, berharap, takut. Ini perbuatan apa? Hati. Perbuatan fisik ya banyak, Mas. Nah, semua ini ucapan perbuatan, ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan fisik. Semua ini, 4 unsur ini menjadi satu rangkaian disebut dengan nama iman. Semua ini, 4 unsur ini dirangkai jadi satu, namanya apa? Iman. Nggak bisa terpisah, ini Anda pisahin nggak akan bisa. Semakin baik iman dia, berarti tutur katanya semakin santun. Ya. Perbuatannya juga semakin bagus. Jadi nggak mungkin, Mas. Ustadz, suami saya rajin pengajian, Ustadz. Rajin sholat berjamaah. Masjid. Rajin, Ustadz. Tapi kalau di rumah, temperamen, Ustadz. Marah-marah terus. Bahkan saya sering kali kena kekerasan fisik dari dia. Ditempeleng lah, inilah. Awalnya saya nanya, suamimu sholat enggak? Maaf Ustadz, rajin Ustadz ke masjid. Bahkan panitia kajian Ustadz. Sering duduk sama Ustadz. Siapa namanya? Jangan Ustadz. Nanti kalau dia tahu, pasti dia nebak saya yang ngasih tahu. Nanti nyampe di rumah, saya ditempeleng Ustadz. Saya tidak ngarang dan ini kenyataan. Ini nyata. Jangan Ustadz, jangan. Saya butuh nasihat aja dari Ustadz. Saya yang kena dampaknya. Berarti hasilnya apa ini? Ya kan? Saya tidak menghukumi, tapi kita mengatakan berarti ada error di mananya? Di hatinya. Sehingga perbuatan yang muncul ini tidak mencerminkan isi hati. Ini hanya apa tadi? Casing tok. Hatinya masih perlu berobat lagi hatinya. Ya, hati-hati. Jadi inilah iman satu rangkaian, Mas. Jadi iman itu bukan roti yang bisa Anda beli sepotong. Kegedean, saya bisa beli sepotong nggak? Oh bisa Pak. Ini bukan roti yang bisa Anda beli sepotong. Tapi Islam itu satu rangkaian. Apa itu? Iman, perbuatan, ucapan. Ini satu rangkaian, Mas. Semakin baik perbuatan, berarti imannya bagus. Semakin bagus imannya, berarti perbuatannya semakin cakep. Inilah sebuah ikatan. Semua inilah rangkaian ini disebut dengan nama al-iman. Saya nukilkan kepada Anda beberapa penjelasan para ulama salaf. Seperti Imam Al-Ajurri.
mengatakan demikian. Fal a'malu rahimakumullah, adapun perbuatan-perbuatan semoga Allah merahmati kalian semua. Bil jawarih, yaitu dengan anggota tubuh. Tasdiqun anil imani bil qalbi wal lisan, sebagai bentuk dari pembenaran yang ada di hatinya dan di ucapan dia. Faman lam yusaddiqil imana bi amali jawarih, siapa yang tidak mewujudkan imannya dengan perbuatan anggota tubuhnya seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Wa radiya min nafsihi bil ma'rifah wal qaul, dan dia membenarkan dalam dirinya akan ilmu dan ucapannya itu, lam yakun mu'mina, dia bukan orang beriman. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Siapa yang tidak mewujudkan imannya dalam perbuatan fisiknya seperti sholat, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, maka dia bukan orang beriman. Faham? Faham belum? Walam tanfa'hul ma'rifatu wal qaul, ilmu dia dan tutur kata dia nggak manfaat bagi dia. Sebelumnya beliau mengatakan waradiya min nafsihi bil ma'rifah wal qaul, dia telah mempelajari ilmu ini dan ucapan tapi nggak ada wujud nyata, maka ilmunya nggak manfaat, ucapannya nggak manfaat, hanya sales saja. Ini tambahan saya sendiri nih. Wa kana tarkuhu lil amali takdziban li imani, dia meninggalkan perbuatan adalah bentuk pendustaan terhadap iman. Wa kana al-amalu bima dzakarna tasdiqan li imani, berarti perbuatan seperti yang kami sebutkan tadi pembenar dan wujud nyata dari imannya. Jelas? Ini omongan Imam Al-Ajurri. Satu lagi penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau bicara gini, idza ufridal imanu udkhila fihil a'malu zahirah, jika kata atau diksi iman disebutkan secara tersendiri, iman, nah, mari kita beriman, kita tingkatkan iman kita, khutbah Jumat. Jika kata atau diksi iman disebutkan secara tersendiri, maka masuk di dalam istilah itu perbuatan-perbuatan fisik. Jadi kalau sebut nama iman berarti masuk di dalamnya apa? Perbuatan fisik. Li'annaha lawazimu ma fil qalbi, karena perbuatan-perbuatan fisik itu bagian yang tidak bisa terpisah dari yang namanya iman di dalam hati. Li'annahu mata sabatal imanu fil qalbi, hal ini karena ketika iman itu menetap kuat di dalam hatinya, wa tasdiqu bima akhbara bihi rasulu, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wajaba husulu muqtada dzalika daruratan, maka harus mewujudkan kelaziman dari itu. Apa kelazimannya? Perbuatan. Harus ada perbuatannya. Fa innahu ma asarra ahadun sariratan, sungguh tidaklah seseorang menyembunyikan suatu rahasia
illa abdahallahu ala safahati wajhi. Pasti Allah akan menampakkan hal itu dalam raut mukanya. Saya mau cari contoh, Pak. Muka yang melihat saya tapi Anda bengong. Ya. Tahu Mas, kelihatan. Ngelihat saya tapi bengong ngelamun, tahu Mas. Ada yang ngelihat saya tapi sambil bingung, ini Ustadz maksudnya apa? Ini ada kelihatan, nggak usah saya tunjuk ya. Ada Mas, satu. Yang di depan saya ada nih satu nih. Dia bingung nih anak. Kenapa bingung? Karena dia pikirannya mendua. Ada sesuatu di benak dia, tapi satu sisi ingin paham omongan saya. Nggak ketemu. Nah, baru berubah nih mukanya dia. Ya mohon maaf ya, kalau guru itu mesti tahu. Guru itu tahu Mas. Ya, jadi nggak bisa dibohongin. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di Al-Quran. Jadi di sini Syekhul Islam mengatakan jika seseorang menyembunyikan suatu rahasia dalam hatinya, pasti Allah akan menampakkan itu di dalam wajahnya. Wa falatati lisanih, dan akan terlihat dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Keluar dari pembicaraan dia. Kelihatan itu pembicaraannya dia. Ini orang bohong, jujur, ada sesuatu yang disembunyikan atau apa. Kelihatan Mas. Subhanallah. Fa idza thabata tasdiqu fil qalbi, tapi ketika pembenaran itu menguat di dalam hatinya, lam yatakhalla fil amalu bi muqtadahul battah, maka amal itu tidak akan tersembunyi dari dirinya sama sekali. Ketika imannya kuat, pasti amalnya muncul Mas. Pasti tutur katanya muncul dengan penuh kebenaran. Tapi kalau hatinya ada yang error, pasti kelihatan dari muka dan cara ngomongnya. Berarti apa? Ada kebohongan. Begitulah maksud beliau adalah apa yang ada dalam hati nggak bisa dibohongi Mas. Pasti akan kelihatan kok dalam bentuk nyata. Ini keterkaitan yang kuat antara hati dengan perbuatan. Fala tastaqirru ma'rifatun tamah wa mahabbah sahihah. Ilmu yang sempurna, kecintaan yang benar tidak akan berdiri sendiri. Wala yakunu laha atharun fi zahir, dan dia tidak akan ada bentuk nyatanya dalam realitanya. Nggak paham ya? Maksudnya ilmu kalau kuat itu pasti akan ada bentuk nyata. Kalau nggak ada bentuknya, berarti ilmunya dia ringkih. Seperti yang tadi, belajar tapi di rumahnya kasar. Wah ini ilmunya berantakan, itu belajarnya nggak benar dia. Kalau memang ilmunya kuat, pasti akan ada bentuk nyata. Subhanallah. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan seterusnya ada lagi penjelasan Ibnu Taimiyah. Tapi saya nukilkan lagi penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini yang disebut dengan panggilan dokter Ati kan gitu kan. Ibnu Qayyim mengatakan hiyal aslul muradul maksud. Hati itu memang intinya. Dan itulah yang selalu menjadi tujuan pembicaraan atau tujuan utamanya. Wa a'malul jawarih taba'un wa mukammilah wa mutammimah. Adapun perbuatan fisik itu akan ngikut hatinya.
Dan perbuatan fisik akan menyempurnakan apa yang ada di dalam hati. Sempurna nanti hatinya ketika perbuatannya itu baik juga. Wa anna niyata bimanzilatir ruh. Niat yang ada di dalam hati itu ibarat rohnya. Wal amalu bimanzilatil jasad lil a'dha. Perbuatan itu ibarat apa? Tubuh dalam anggota kita. Jadi kalau orang punya niat, berarti pasti akan ada apa? Perbuatannya. Seperti halnya kalau ada roh, berarti akan ada apa? Jasadnya yang akan melakukan. Ini satu hal yang pasti akan berkaitan. Sehingga idza faraqar ruhu famawat. Ketika rohnya itu lepas dari tubuhnya, mati. Ya berarti kalau di hatinya nggak ada iman, ya rusak nih orang. Begitulah jamaah. Wa kadzalikal amal. Demikianlah amal. Ketika tidak ada dorongan dari hatinya, maka amal itu akan rusak. Begitulah penjelasan-penjelasan yang banyak dari para ulama. Bahwa iman itu rukun utamanya adalah apa? Perbuatan dan ucapan. Nggak bisa dilepas, Mas. Anda nggak bisa melepasnya. Oke, itu tadi kan kita bicara konsep. Nah, kita akan bicara realnya dalam keseharian. Di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Tidakkah mereka itu diperintahkan oleh Allah kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas, mengikhlaskan agama ini. Berarti ini apa ini? Hati. Yaitu ikhlas, tauhid, ilmu, melahirkan tauhid, keikhlasan, iman ini. Lalu Allah bilang, wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Setelah muncul tauhid di dalam imannya, maka dia mendirikan sholat dan bayar. Tuh. Digandeng antara hati dengan apa? Perbuatan, yaitu sholat dan zakat. Lalu endingnya Allah bilang, wadzalika dinul qayyimah. Ini loh Islam yang lempeng, Mas. Antara hati tauhid, ilmu dan tauhidnya, muncullah perbuatan, yaitu sholat dan zakat. Lurus iman kamu, Islam kita. Wa qad istadalla katsirun minal a'immah, kata Imam Ibnu Katsir, banyak para ulama berdalih dengan ayat ini, seperti Imam Zuhri, Imam Syafi'i rahimahumullahu jami'an, ala annal a'mala dakhilatun fil iman. Bahwa amalan-amalan itu bagian penting dari iman, nggak bisa terpisah. Nggak bisa Anda melepasnya. Sama pula dengan firman Allah yang di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Coba renungkan ayat ini. Orang-orang yang beriman adalah dia bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka akurkan. Orang yang beriman itu kalau berantem akurin. Pasti gampang. Kenapa? Karena mereka sudah terikat dengan apa? Dengan apa? Iman. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum turhamun. Berarti persaudaraan dalam keseharian ini, persaudaraan itu dibangun di atas prinsip apa? Iman, Pak. Sekarang kalau orang teriak ukhuwah Islamiyah, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, tapi imannya, imannya kosong. Apa buktinya? Tauhid nggak ada, syirik banyak, perbuatannya beda.
maksiat. Terus Anda mau persatukan, dipersatuin apanya? Apanya yang mau dipersatuin? Artinya ayat ini menggabungkan antara perbuatan sosial masyarakat dikaitkan erat dengan apa? Iman. Ini penyatunya iman ini. Kalau tak ada iman, ya rusaklah. Nyambung. Ayat lain di surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah bilang, innamal mu'minun, innama ini dalam bahasa Arab memiliki makna cuma, tok, dia tok. Bahasa Inggrisnya pokoknya. Ya, pokoknya mas. Yang penting penyempitan arti, usulul hasr, penyempitan arti. Cuman ini tok. Innamal mu'minun, orang-orang beriman, siapa? Yang punya sifat ini tok. Siapa orang beriman itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya dia dipenuhi dengan ketakutan. Ini orang beriman. Terus ini kan masih bicara hati ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dibacain ayat Quran, imannya tambah kuat. Berarti apa? Ucapan ngaji Quran. Berarti orang yang rajin ngaji Quran, berarti dia siapa? Beriman. Semakin ngaji, imannya semakin naik. Semakin ngaji, grade grafiknya semakin naik. Semakin tinggi mas. Gak tahu ngaji mas, cemplung got mas. Apalagi dengerin suaranya siapa? Setan gitu loh, yang imannya tambah nyungsep mas. Coba lihat. Ucapan melahirkan apa? Ngaji imannya tambah. Ngaji imannya tambah. Loh lihat nih, korelasinya kuat kan? Lanjutnya ayat ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, akhirnya tingkat tawakalnya tambah. Tawakal itu urusan apa? Hati. Coba. Hati. Wah ini BBM naik tajam. Gimana nih harga-harga barang? Bagaimana masa depan kita? Wah prep. Ya. Kok sesuatu yang belum terjadi ditakuti. Akhirnya apa? Stres sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan? I'mal, berbuat baik saja. Berdoa sama Allah. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Tenang aja bro. Gitu. Ya kan? Kita doakan pemimpin, kita doain, semua kita doakan. Besok boten semerap pak. Tahu. Saya doa aja. Kan gitu kan? Rabbana atina. Itu namanya tawakal. Jadi dia tetap apa? Tenang, tentram, damai, sejahtera, adem, ayem, loh jinawi, tambahin sendiri. Jadi lihat korelasinya. Hati, terus dengan apa tadi? Ucapan ngaji, ini korelasi imannya tambah bagus, melahirkan kenyamanan. Kelanjutannya apa? Alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang imannya baik ini adalah orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berinfak atas rezeki yang kami berikan kepada dia. Tuh, perbuatan. Dan harta. Hartanya dibelanjakan.
Lalu Allah bilang apa? Ulaika humul mu'minun. Ini loh mas, orang beriman. Nah ya kan, hatinya, ucapannya ngaji, perbuatannya sholat baik, duitnya dikeluarin sedekah. Ya, kuat kan? Ada satu hadis Rasulullah bilang, la istami'u imanun wa syuh. Iman sama pelit itu nggak akan ngumpul mas. Iman sama pelit itu nggak muncul. Karena orang yang beriman pasti dia suka apa? Bersedekah, beramal, berbuat. Jadi inilah sebuah korelasi yang sangat kuat sekali antara iman dengan apa? Jadi kalau disebut iman, sudah nggak usah ngomong amal lagi. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada amal, Pak. Pasti, Pak. Paham ya? Jam berapa? Jam 2. 1 jam. Udah. Pegel, Pak. Ini udah ngoceh udah yang ketiga kali nih hari ini. Ya, mata udah tinggal 10 watt. Oke, belum 5 watt Pak ya. Oke Pak, kita lanjutin Pak. Bapak semangat beliau ini. Yang muda-muda kalah antum sama beliau. Oke, berikutnya di surat An-Nur. Ini volumenya gedein lagi biar anak gak teriak-teriak. Ngurangin energi. Ya, gedein dikit lagi volumenya. Jadi kalau volumenya kecil itu ininya nempel di mulut kan gitu kan. Nah, jadi gitu rahasianya. Ente nggak tahu mana. Oke, berikutnya surat An-Nur. Coba lihat di surat An-Nur. Nah, ini kan enak anak ngomongnya nggak kencang. Di surat An-Nur ayat 62. Ini lihat, ini menarik lagi nih. Dikaitkan iman dengan sisi lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna, masih innamal mu'minun. Orang-orang beriman itu hanya mereka yang melakukan ini. Siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu mereka yang iman sama Allah dan Rasulnya. Berarti urusan apa? Urusan apa? Orang beriman, orang yang iman sama Allah dan Rasulnya. Berarti urusan apa? Hati. Oke? Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Kalau mereka berada di dalam satu perkumpulan bersama-sama. Apa yang dimaksud kumpulan bersama-sama? Kumpulan RT? Bukan. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kumpulan bersama ini sholat berjamaah. Orang yang beriman, kalau mereka sholat, dia berjamaah. Jumatan mas, di masjid, ngumpul sama yang lain. Berarti iman dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Bu, dikaitkan dengan apa bu? Perbuatan. Galak lo ini bu. Hati-hati lo, udah capek lo masalahnya bu. Lam yadhabu. Mereka tidak akan meninggalkan kerumunan ini. Gak pergi dia. Udah duduk di majelis ilmu, sholat, berjamaah. Tiba-tiba kabur aja. Waduh, nyindir amat. Gak nyindir terang-terangan. Ayatnya terang-terangan kok. Lam yadhabu, mereka nggak kabur begitu aja, ngacir. Hatta yasta'dhinu, sampai mereka izin. Izin dulu mas, jangan ngacir. Innalladzina yasta'dhinunaka, mereka yang mau pergi, izin sama kamu wahai Muhammad. Ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Ini orang yang beriman sama Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ya Allah Ustaz,
cuman izin doang. Berarti kalau nggak izin, imannya error. Kenapa Pak? Dahinya dikerutin Pak. Bingung Pak. Coba bayangin jemaah. Ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul. Sholat. Berjamaah. Pengajian. Duduk apalah. Terus dia mau pergi. Nggak izin. Ngacir aja. Berarti imannya lemah. Tapi orang yang beriman ketika ngumpul-ngumpul terus mau pergi, mau pulang, minta izin. Saya permisi dulu ya. Ada urusan. Oh ya, ini orang beriman. Aduh. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Beliau bilang gini, ini adalah adab yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Lihat, hambanya yang beriman. Apa itu? Allah memerintahkan untuk minta izin ketika masuk. Begitu pula Allah memerintahkan untuk minta izin kalau mau pulang. Terutama ketika mereka berada dalam kerumunan atau duduk-duduk bareng bersama Rasulullah SAW. Baik itu sholat berjamaah, Jumat berjamaah, atau kerumunan lebaran, atau ngumpul-ngumpul yang lain untuk membicarakan satu yang bermanfaat. Hendaknya mereka tidak pergi meninggalkan kecuali mereka sudah minta izin. Berarti kalau nggak minta izin langsung kabur, berarti tandanya imannya apa? Bermasalah. Error tuh. Lihat korelasinya ya. Bukan hanya sekedar sholat, minta izin. Itu sebagai tanda iman. Paham? Kasih dalil-dalil yang lain Anda. Ini masih umum loh ya. Nanti saya bicara secara spesifik ini. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Iman ya, hati ya. Fa'afdaluha, dan iman yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha, tuh ucapan kan, ucapan. Wa atnaha, dan yang paling ringan adalah apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Itu iman. Wal haya'u syu'bah minal iman, dan malu itu bagian dari apa? Iman. Jadi di sini menyebutkan apa? 3 unsur sekaligus. Hati, yaitu apa? Haya. Malu itu hati, Mas. Ucapan, yaitu apa? Apa ucapan di sini? La ilaha illallah. Perbuatan apa di sini? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang. Ini iman. Digabungkan semua oleh Rasulullah SAW dan dikategorikan ini adalah tingkatan-tingkatan iman. Subhanallah. Contoh lain di dalam hadis Rasulullah SAW, di hadis Abu Dzar Al-Ghifari, saya berkata, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah SAW, perbuatan apa yang paling mulia? Perbuatan yang paling mulia. Bila menjawab apa? Iman kepada Allah. Tuh, nanya perbuatan, tapi jawabannya apa? Iman. Ini ikatan tidak bisa kuat. Ini ikatan kuat. Wal jihad fi sabilih, ini jihad
dan juga jihad di jalan Allah. Jihad itu apa bentuknya? Perbuatan. Qultu, lalu aku nanya kembali, ayyu riqabi afdal, mana budak yang paling baik? Beliau jawab, anfasuha inda ahliha, yang paling bernilai bagi pemiliknya. Jadi kurban yang paling baik apa? Ya yang paling gede, yang paling manfaat buat fakir miskin. Yang paling baik. Ya yang paling gede, yang paling banyak dagingnya, yang paling banyak manfaat buat fakir miskin. Wa aktsaruha samanan, yang paling mahal kata beliau. Fa in lam af'al, kalau aku nggak mampu membebaskan budak yang mahal itu, gimana? Beliau jawab, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Oh, si fulan punya skill, tapi nggak punya kerjaan. Bantu dia cari pekerjaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan skillnya. Itu iman loh. Loh, bayangin, nolong nyariin kerjaan orang dikaitkan dengan apa? Iman, Mas. Au tasna'u li akhraq. Akhraq ini apa? Orang yang nggak punya skill. Ini orang nggak punya skill apa-apa. Kamu berbuat sesuatu agar dia punya skill. Maksudnya apa? Bikin pelatihan-pelatihan agar orang-orang ini punya skill, Mas. Loh, itu dikaitkan iman. Itu iman, Mas. Coba, Pak. Ini semua iman loh, Pak. Allahu Akbar. Contoh hadits lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW su'ila ayyul amali afdal. Beliau ditanya lagi, amalan apa yang paling afdal, paling baik? Beliau jawab, iman. Jawabnya sama lagi, iman dengan Allah, iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa madza? Apalagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Mabrur itu apa? Haji yang diterima. Haji yang penuh dengan kebaikan. Berarti hajinya dilakukan atas dasar apa? Iman. Lalu muncul haji yang berkualitas. Semakin dia ketika dia berhaji dengan baik, benar, otomatis imannya tambah. Berarti pulang dari haji, perubahan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan mabrur. Kalau enggak, namanya hajjun mabur. Tahu mabur, Mas? Mabur, seneng dipanggil Pak Haji, seneng dia. Tapi hajinya tidak didasarkan atas iman. Bangga aja. Dan seterusnya, dalil-dalil yang banyak. Subhanallah. Jadi inilah Allah dan Rasulnya menyebutkan apa? Innamal mu'minun. Orang beriman itu ini loh. Ucapan, perbuatan. Ucapannya ngaji, zikir, perbuatannya ketaatan. Berarti semakin rajin, berarti imannya semakin baik. Semakin malas, imannya semakin maksiat, imannya malah jongkok. Habis, Pak. Faham? Ibu faham, Bu? Apa, Bu? Apa, Bu? Iman. Oke. Coba, Bu, angkat tangan, Bu. Satu aja. Bu, angkat tangan, Bu. Siapa yang nyender di tembok? Ayo,
salah satu yang nyender tembok, angkat tangan. Sudah ada? Sudah. Ada panitianya di situ? Nggak ada. Ada. Coba panitianya tunjuk ibu yang nyender di tembok dan posisi nyendernya paling PW. Kasih mic ke dia, nggak usah nunggu dia angkat tangan. Kasih mic ke dia. Sudah? Sudah apa belum? Cepat. Nggak usah nunggu dia, langsung aja samperin pokoknya. Yang nyender paling PW. Sudah? Mana suaranya? Kalau enggak nanti tirainya tak suruh buka loh. Sudah? Ada panitianya enggak? Ada panitianya? Ayo cepat, panitianya kemana tuh? Ibang tempat ini ada bisa. Cek. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Nyendernya paling PW enggak? Please. Ya nyender kurs itu. Yes, pokoknya posisi paling PW. Oh ya udah. Aku pernah ya salah. Ya memang belum nanya kok, benar-benar belum nangkap. Saya belum nanya kok. Oke, tadi kan dijelasin iman. Ustadz Badru hafizahullah ta'ala menjelaskan. Kita jelaskan lagi. Coba Anda deskripsikan iman itu apa? Ada hadiahnya. Mana hadiahnya tadi? Mana hadiahnya? Bismillah, nggak pakai deg-degan. Akhirnya deg-degan kebelet pipis kamu. Mana nih satu buku sekalian. Hadiahnya nggak tahu di dalam kotak apa skincare kayaknya Bu. Tapi masih rahasia sih. Ya, sama nih buku Aku Mencintaimu Karena Allah. Gitu. Gitu. Mungkin mengambil dari lagi Ustaz. Ustaz. Jangan pakai basa-basi, langsung dijawab, muter-muter angel temen. Iman adalah pertama yang kebenaran dalam hati, kita tubuhkan iman dalam hati Ustaz. Lalu kemudian diucapkan dengan lisan, lalu kemudian juga diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Masya Allah. Bisa disebutin satu aja contohnya. Contohnya dari ayat tadi apa? Iya, banyak bisa pindah. Lihat, nggak apa-apa, nyontek nggak apa-apa. Ayatnya contohin, ayat yang apa tadi? Kalau tadi saya catat ya. Surat sayang singkat tapi pada Iya. ayat. Ya udah, benar, udah kasih hadiahnya. Yang lain panitia cepat kasih posisi paling PW semuanya, pokoknya di pojok-pojok. Sekarang kasih yang pojokan tuh. Pojokan dari tadi bisik-bisik ngomong aja itu kasih dia. Ya, yang ngomong aja itu. Pokoknya Anda tahu yang paling banyak ngomong kasih. Ayo cepat panitianya. Sudah? Lama tinggal nunjuk doang, astagfirullahaladzim. Kayak nunjuk masjidnya Masjid Nabawi aja, jauh. Mana? Mana suaranya? Nah gitu dong, kayak ditawarin kawin aja susah amat. Bu, Mbak, Neng, Teh. Coba sebutin lagi satu ayat yang menunjukkan iman itu adalah perbuatan. Nyontek nggak apa-apa. Nanya sebelahmu nggak apa-apa, nanti hadiahnya bagi dua. Cepet. Satu.
Coba dibaca. Ayo. Cepat satu. Ya. Terus jika disebut nama Allah rasa takut muncul. Terus yang kedua. Terus yang ketiga. Ya Allah, angelina. Ayo. Ya, 4. Yang kamu lompat. Yang 4 apa? Ngarang. Yang 4 apa? 5. Nah, baru gitu. Ya, keren. Masya Allah. Barakallahu fiki. Kasih hadiahnya. Mana kardus skincare-nya? Nih sama buku Aku Mencintaimu Karena Allah. Biar tambah cinta suamimu sama Anda gak kawin lagi. Ya. Belum katanya ini belum. Istrimu di belakang loh, itu jangan belagu loh ente. Faham? Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita sebutkan beberapa contoh-contoh kasus secara spesifik lagi. Akan perbuatan-perbuatan yang memang disebutkan secara spesifik bahwa itu iman. Seperti contoh kita ambil dulu yang pertama apa itu bersuci, wudhu, bersuci dan yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam hadis, Rasulullah SAW menyebut di dalam hadis bahwa orang yang rajin bersuci itu adalah orang yang apa? Orang yang beriman. Rajin wudhu, memperhatikan mandi besarnya, memperhatikan najisnya, dia orang beriman. Hadisnya apa? Hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah bilang apa? At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengahnya iman. Bersuci itu setengahnya iman. Abul Abbas Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa makna yang paling utama dari hadis ini adalah bersuci dari najis dan hadas baik yang terlihat maupun terlihat itu adalah syatr. Syatr itu separuh al-iman. Iman di sini memiliki makna umum yaitu pembenaran dalam hati diucapkan dengan lisan dan perbuatan fisik. Berarti orang yang perhatian dengan kesuciannya, wudunya, mandi besarnya, najisnya, perhatian dengan itu bahwa dia orang beriman. Tuh Pak, spesifik kan? Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan lan yuhafid ala hadzal wudu illal mu'min. Tidak mungkin jaga wudu kecuali orang beriman. Jadi orang beriman dia jaga wudunya, Mak. Luar biasa. Ini contoh satu kasus. Contoh lain, sholat. Allah sebut sholat itu iman. Berarti orang yang nggak sholat, nggak beriman. Di ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 143.
Salat itu iman. Bunyinya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sungguh Allah itu sayang kepada kalian, lembut dan penyayang dengan kalian. Inti dari ayat ini pada Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama mengatakan yang dimaksud iman di sini sholat. Allah menyebut sholat dengan sebutan apa? Iman. Apa dalilnya? Kisahnya demikian. Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Bara bin Azib. Bahwa di awal-awal Islam, Rasulullah SAW itu sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yujibuhu an takuna kiblatuhu kiblal bait. Tapi satu sisi Rasulullah SAW kepengen kiblatnya itu ke Ka'bah. Beliau pengen ke Ka'bah, tapi kiblatnya sekarang masih ke Baitul Maqdis. Wa annahu sallaha, lalu hari itu beliau salat asar. Salat asar. Dan para sahabat pun salat dengan Rasulullah SAW salat asar. Disitulah awal mula kiblat diganti. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sahabat yang salat dengan ke arah Ka'bah, salat asar itu sudah ganti ke Ka'bah. Selesai salat, kan ngadepnya sudah ke Ka'bah. Selesai pulang. Kharaja rajulun, dia keluar, yang sebelumnya sholat sama Rasulullah SAW ke arah Ka'bah di asar. Dia melewati beberapa sahabat yang sholatnya masih ke Baitul Maqdis. Di situ mereka mengatakan, ketahuilah bahwa sholat sudah dipindah arah kiblatnya. Ketahuilah, sholat sudah dipindah arah kiblatnya. Itulah yang disebut dengan Masjid Kiblatain. Lalu mereka langsung merubah arah kiblatnya. Oke? Nah, selesai sholat, mereka yang barusan ini sholat dengan merubah arah kiblat itu, mereka komen. Saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin wafat, sedangkan sholat mereka menghadap Baitul Maqdis, gimana statusnya? Ya benar juga kan pertanyaannya. Kan sekarang sholatnya ngadep Ka'bah nih. Ya, saudara kita yang dulu sholat ngadep Baitul Maqdis dan dia sudah wafat gimana? Apa nggak sah jadi sholatnya? Disinilah Allah menurunkan ayat ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, berarti yang dimaksud iman di sini apa? Sholat. Jadi Allah menyebut sholat dengan sebutan apa? Iman. Makanya Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadits ini, beliau membuat sebuah bab. Judul babnya apa? Babun as-salatu minal iman. Bab bahwa salat itu bagian dari iman. Berarti kalau salatnya sembarangan, berarti imannya ya sembarangan. Nggak salat, berarti wassalam. Buang ke kali Ciliwung. Enggak sholat apa? Begitu juga para ulama yang lain. Ajma'al mufassiruna ala annahu arada. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan iman di ayat ini adalah sholat menghadap Baitul Maqdis. Fathabata, dengan demikian sholat itu adalah iman. Fakullu ta'atin imanun, berarti setiap ketaatan itu adalah iman. Kami tidak melihat perbedaan antara keduanya. Imam As-Sa'di mengatakan ayat ini dalil bagi para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya amalan-amalan fisik itu masuk dalam kategori
iman, nggak bisa dipisah. Allah sebut sholat dengan sebutan iman. Contoh lain, mengurus jenazah. Allah sebut mengurus jenazah sebagai iman. Imam Bukhari membuat bab di sahihnya, babun ittiba'ul janazati minal iman. Bab mengurus jenazah, mengantarkan jenazah itu iman. Coba Pak. Lalu beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah, manittaba'a janazata muslimin, siapa yang mengantarkan jenazah orang Islam imanan, karena iman. Tuh. Berarti mengantar jenazah itu apa? Iman. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya zakat. Zakat, sedekah, iman. Rasulullah SAW bersabda di hadis Abu Malik Al-Asy'ari, riwayat Imam Muslim, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata akan keimanan. Imam Abul Abbas Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini di Al-Mufhim, syarah Sahih Muslim. Sabda Rasulullah SAW bahwa sedekah itu bukti iman, maksudnya adalah kebenaran dan keabsahan iman dia, yaitu iman orang yang sedekah. Au ala annahu laisa minal munafikin, berarti dia bukan kelompok abal-abal munafik tadi, di mana mereka lah yang mengatakan yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Mereka suka membuli orang-orang beriman yang gemar sedekah. Sedekahnya dikit, sedekah segitu mau masuk surga, payah lo. Yang sedekah banyak, sombong tuh pamer. Nah terus gimana dong? Salah semua. Ini munafik. Jadi sedekah itu bukti keimanan orang yang bersedekah. Semakin rajin bersedekah berarti imannya semakin tinggi. Oke? Saya ringkas, waktunya udah habis. Puasa dan sholat tarawih itu iman. Hadis yang suka dibaca di Ramadan. Man shoma Ramadana imanan. Siapa yang puasa Ramadan, iman. Berarti yang puasa Ramadan adalah orang yang man qoma lailatal qadri. Siapa yang sholat tarawih di 10 hari terakhir, iman. Padahal 10 hari terakhir mulai sepi masjid. Berarti sebetulnya imannya sepi juga tuh. Coba ini. Puasa, iman. Tarawih, iman. Luar biasa. Contoh lain, bergaul dengan baik. Iman, Pak. Berakhlak. Bergaul dengan baik, itu iman. Contoh hadisnya, hadis Anas ibnu Malik, riwayat Imam Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia. Jadi dia mengukur orang lain dengan kacamata siapa? Dia. Kacamata dia. Kalau saya nggak mau dipelototin, ya jangan melototin orang, Mas. Saya nggak suka dibentak, ya berarti jangan bentak. Saya nggak suka disewotin, berarti jangan sewot, dan seterusnya. Saya suka disenyumin, berarti saya senyumnya. Begitulah seterusnya. Ini orang beriman. Contoh lagi, hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jara. Jangan bikin tetanggamu terganggu. Dengan apa? Ya segala macam.
Ini orang beriman ketika tetangganya nyaman sama dia. Wastausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kepada istrimu dengan cara yang baik. Apa maknanya berwasiat istrimu? Macam-macam para ulama menjelaskan. Maknanya adalah nasihati. Ada lagi yang mengatakan lembutlah sama istrimu. Di sini Allah tidak menyuruh istri lembutlah kamu sama suami, enggak. Tapi yang disuruh lembut siapa? Suami, karena yang bengkok siapa? Lo. Anda istri mencong. Iya, siapa yang bilang bengkok? Saya. Bukan, Rasul SAW. Al-mar'atu khuliqat min dil'in. Ya, ini ada Pak Dokter nih. Tulang rusuk itu kan mencong begini jamaah, bengkok. Iya Pak Dokter ya? Gini kan rusuk ya? Begini. Miring begini. Wa inna awaja ma fid dil'i a'la. Yang paling bengkok yang mana? Ini yang bawah ini. Yang paling bawah ini yang paling bengkok. Ini yang paling bawah. Bukan yang paling bawah, yang paling atas, maaf. Yang paling atas ini yang paling bengkok. Atasnya perempuan apa? Mulutnya. Innalillah, jangan kenceng Pak, ketawa sih. Iya kan yang paling atas, yang paling bengkok berarti apanya? Palanya, mulutnya bengkok. Ini bukan saya yang ngomong. Rasulullah SAW. Jadi yang disuruh lembut siapa Mas? Suami. Mas sadar. Perempuan itu kalau ngomong begini memang. Ya, yang sadar. Yang lembut. Kalau Anda suami lembut sama istrimu, kamu beriman. Terus istri. Maaf, kalau suami lembut sama istrinya, Anda beriman. Loh kalau istri taat sama suamimu, Anda beriman. Indah kan? Lanjut. Dan seterusnya itu tadi hadisnya. Fa in dhahabat tuqimu kasarta. Kan bengkok gini. Anda mau lempengin, patah, Mas. Patah kamu lempengin. Tapi kalau kamu diemin, tambah bengkok, Mak. Kan angel, Pak. Didiemin tambah bengkok, dilempengin patah. Aduh, ruwet sih. Angel tuturannya Mak. Terus diapain? Nah, itulah bergaul dengan siapa? Perempuan. Itulah Pak. Ini siapa? Suami. Ya, kalau saya ya akan didengar sama dia. Kamu ngomong, saya bubar. Nurut dia. Coba inti ngomong gitu di rumahmu. Kamu cerewet, saya bubar. Idul Adha kamu dikulitin sama binimu, Mas. Inilah, makanya yang diajak bicara siapa? Suami. Kembali ke tema. Di sini kelembutan, sikap, tutur kata dikaitkan dengan apa? Iman, Mas. Jadi bergaul dengan baik itu iman. Jadi kalau Anda wahai suami tidak bergaul dengan baik sama istrimu, kamu bukan orang beriman. Bergaullah sama Pak. Dia memang lemah. Perempuan mirip dengan peyem. Iya kan? Mirip Mas. Jadi kalau Anda motong peyem pakai golok, yang begok siapa? Yang motong udah tahu peyem digolok, Mas. Jadi motongnya cukup pakai sendok kecil saja, Mas. Paham kan? Iya, maksudnya apa? Pikirin sendiri. Oke, hadis yang berikutnya, contoh bergaul yang baik itu iman. Hadis Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarah. Jangan ganggu tetanggamu. Jangan buat tetangga enggak nyaman. Mulai parkir seenaknya, suara-suara kenceng seenaknya. Enggak mau berbagi, enggak mau tegur sapa. Ribut,
Gara-gara naruh tempat sampah aja rame. Sudah mas. Berarti Anda tidak menciptakan kenyamanan dengan tetangga. Berarti dia tidak beriman. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamumu. Muliakan tamumu, sambut tamu Anda. Keluarkan makanan-makanan yang baik buat Anda, buat tamu Anda. Keluarin makanan Anda. Keluarin semua mas. Banyak makanan yang dikasih air putih. Buakhil. Berarti kurang beriman. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmud. Siapa yang beriman kepada Allah kalau ngomong yang baik-baik. Kalau enggak diam aja. Jadi bergaul dengan baik itu iman. Berarti kalau pergaulannya tidak baik berarti bukan orang beriman. Kemudian yang terakhir, meninggalkan maksiat berarti itu iman mas. Enggak maksiat sama sekali, iman mas. Berarti kalau maksiat, ya enggak beriman. Contoh, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Pezina tidak akan berbuat zina. Di saat dia berbuat zina, dia bukan orang beriman. Wala yasriq wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Peminum minuman keras, narkoba, narkotik, psikotropika, yang lainnya di saat dia mengkonsumsinya, di saat itu dia bukan orang beriman mas. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri di saat dia mencuri dia bukan orang beriman mas. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'ullahu ilaiha fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dia bukan juga melakukan keburukan-keburukan, mengambil barang orang. Di saat itu pandangan orang tertuju kepada dia. Saat itu juga dia bukan orang beriman mas. Jadi di saat dia melakukan kemaksiatan, dagang, riba, judi, gambling dan sebagainya. Di saat itu dia apa? Bukan orang beriman. Nah, inilah implikasi iman di dalam apa? Keseharian kita, mas. Dan seterusnya, contoh-contoh yang lain bisa Anda sambung sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.